Salam sahabat holistik dimanapun berada. Semoga semua tetap sehat, bahagia, damai, berkelimpahan berkah, dan sukacita selalu. Semua anak bermasalah sebenarnya penurut loh. Sudah 18 tahun saya berpraktek sebagai psikolog. Suka sedih banget kalau ada anak yang dibawa ke ruang praktek. Karena ternyata 90% anak yang dibawa orang tua yang katanya bermasalah, ujung-ujungnya setelah digali orang tuanya yang sebenarnya jauh lebih bermasalah. Hanya 10% kok anak-anak yang bermasalah ini yang masalahnya dibawa sejak lahir. Bayangkan, ada anak yang didiagnosa dokter bipolar. Setelah dihipnoterapi, ternyata dari kecil mendapat banyak perlakuan yang tidak tepat dari orang tuanya. Dengan alasan ibu saat mengandung dia tidak siap punya anak. Ada anak yang hampir tiap hari pingsan dan lemas, tidak bisa mendengar suara keras. Ternyata korban perceraian orang tuanya. Dulu waktu orang tuanya bertengkar sampai teriak kencang-kencang dan bawa parang. Anak ini berada di tengah kedua orang tua untuk membela ibunya. Ada anak yang bolak-balik masuk rumah sakit jiwa, didiagnosa skizofrenia karena memiliki ibu yang sangat hebat, perfeksionis dan menuntut anak seperti dirinya. Ada anak yang sampai besar tidak mau dipeluk oleh bapaknya, karena ternyata dulu waktu masih janin, bapaknya pernah menyuruh menggugurkan kandungan si ibu. Ada anak yang sampai usianya 7 tahun ngomongnya gak jelas. Selidik punya selidik, ternyata disetelkan film-film anak berbahasa Inggris karena orang tuanya sibuk. Ada anak yang beberapa kali percobaan bunuh diri, ternyata karena pernah dijual sama bapaknya sendiri. Ada anak yang setiap hari muntah karena sebel sama mamanya yang suka mentertawakan dirinya. Belum lagi deretan kata-kata yang sering diucapkan orang tua. Kamu ini loh, gitu aja gak bisa. Gak salah kalau akhirnya anak menjadi gak bisa beneran. Akhirnya menjadi anak yang tidak percaya diri. Kamu tuh ya gak pernah dengerin mama. Gak salah dia jadi anak yang membangkang dan gak mau mendengarkan orang tua. Kan mamanya sendiri yang mengatakan itu terus-menerus ke dia. Ada anak yang sampai kelas 5 SD, 1 tambah 1 aja gak bisa. Karena sering dikata-katai bapaknya, otakmu itu loh beku. Itu beneran otaknya jadi beku alias gak bisa dipakai berpikir. Ada orang dewasa yang selalu gagal terus dalam berbisnis. Padahal sudah berusaha mati-matian, ikut kelas training, coaching. Hanya gara-gara dulu waktu kecil saat minta uang jajan, alih-alih diberi, yang ada diomelin. Jajan aja, cari uang itu sulit tahu. Ya akhirnya beneran, cari uang itu sulit di masa dia dewasa. Atau kata orang tua gini, kamu tuh loh disuruh belajar aja sulit, mau jadi apa? Jadi pengemis. Akibatnya, anak sulit belajar beneran dan punya hobi meminta-minta ke siapa saja yang ada di dekatnya. Keren kan? Baca ini saya pun sambil meringis-ringis pedih, mengingat-ingat perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan apa ya dulu yang pernah saya lakukan ke anak sebelum bertobat. Secara saya adalah ibu dari 8 anak. Pikiran sadar ini cuma 1-5% perannya. Sedangkan pikiran bawah sadar 95-99% perannya. Keduanya mempengaruhi pikiran, perkataan, perasaan, sikap, dan perbuatan seseorang. Sekarang mungkin kita tidak ingat, tapi ternyata gulungan memori sejak kita dalam kandungan itu semua tersimpan di memori jangka panjang di pikiran bawah sadar. Mengetahui teori ini, hati-hati ya Bapak Ibu, terutama yang sedang mengandung bayi. Jangan berpikir bayi yang di dalam tidak bisa mendengar. Bahkan dia merekam semua emosi ibu. Ibu yang waktu hamilnya depresif, gak salah anaknya kemudian dalam perkembangannya pemurung, sedih, mudah menangis.
Nah, kita sekarang belajar ada 5 jalur masuk pikiran bawah sadar. 1. Figur otoritas. 2. Muatan emosi dengan intensitas yang tinggi. 3. Repetisi atau diulang-ulang. 4. Identifikasi kelompok atau keluarga. 5. Relaksasi pikiran. Siapa sih figur otoritas? Orang tua salah satunya. Orang tua seharusnya menjadi programmer utama anak. Bila orang tua menyadari peran ini, seyogyanya orang tua memahami perkataan, sikap, perasaan, dan perbuatannya akan sangat mempengaruhi anak. Apalagi dikatakan pada anak-anak di bawah 5 tahun, di mana kritikal faktor pikirannya masih belum terbentuk dengan baik. Dalam fase ini, apapun yang kita katakan ke anak atau kita contohkan dalam perbuatan, bahkan pikiran-pikiran yang tidak kita katakan dan perasaan-perasaan yang kita punya terhadap anak ini dan terhadap dunia di sekitarnya akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar anak pula. Karena walau masih berupa pikiran dan perasaan, dalam artian belum terucap sekalipun, ternyata itu sudah memiliki muatan energi yang tervibrasi alias nyampe ke anak juga. Jadi, sebagai orang tua, seyogyanya selalu berpikir yang baik-baik, merasa yang baik-baik, bersikap dan berbuat yang baik-baik saja, supaya program yang baik-baik pula yang akan mewarnai hidup anak-anak kita kelak. Bu, kami tahu sebenarnya semua teori-teori ini, tapi dalam kenyataannya kami juga sulit untuk berubah. Kalau emosi ya tetap saja emosi. Demikian kira-kira yang sering dikatakan kebanyakan orang tua. Sambil senyum saya berkata, kalau begitu sebenarnya siapa yang bermasalah? Anak atau ibu atau bapaknya? Jangan khawatir, kita semua adalah korban dari korban kok. Kita menjadi begini kemungkinan besar karena kita pun pernah menjadi korban dari perlakuan salah orang tua kita dulu. Dan orang tua kita dulu memperlakukan kita demikian juga, mungkin korban dari orang tuanya, dan seterusnya. Lantas, siapa yang bisa memutus mata rantai ini? Saya berharap sekali jawaban yang keluar adalah yang berkesadaran duluan. Sebelum menunjuk ke anak yang bermasalah, rasanya kita perlu mengevaluasi diri dulu. Jangan-jangan sayanya yang bermasalah, sehingga anak saya menjadi bermasalah seperti ini. Nah, dengan memahami 5 jalur masuk pikiran bawah sadar di atas, maka ibarat pintu, melalui 5 pintu inilah kita dapat melakukan perubahan-perubahan di pikiran bawah sadar anak. Khusus pintu yang kelima, bisa melalui pintu relaksasi pikiran. Di situ ada hipnoterapi, meditasi, surrogate terapi, remote virtual, visualisasi, dan lain-lain. Kalau meditasi dan hipnoterapi mungkin sudah sering ya sahabat dengar, tapi yang selanjutnya masih asing. Intinya adalah memproses anak melalui diri kita sendiri dalam keadaan deep trance. Apalagi ini? Nanti saya jelaskan, atau ikut kelasnya deh sekalian. Sahabat bisa ikut bergabung di klub sehat holistik, itu gratis, atau ikut kelas online hidup sehat holistik coaching dalam waktu dekat di bulan Februari ini. Yang mau daftar hubungi admin ya. Kita intinya bisa memproses orang lain melalui diri kita sendiri. Bukankah kita semua ini satu sama dan saling terhubung? Syaratnya hanya satu, berkesadaran duluan. Ibaratnya, jangan jadi orang buta yang menuntun orang buta juga. Yuk, kita bereskan diri kita dulu sebelum menolong atau menjadi agen perubahan buat sekeliling kita, buat orang-orang yang kita cintai. Salam sayang selalu, Sinta, psikolog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.